Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebelum kita mulai pengajian, mari kita bersama-sama mendoakan saudara-saudara kita yang sedang sakit. Terutama yang kita ingat adalah Ustadz Endang Hambali. Beliau sudah ada di rumahnya dalam kondisi masih sakit. Maka mari kita bersama-sama membaca doa penyembuh sakit, termasuk untuk saudara kita yang sekarang sedang sakit juga. Mari kita bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, takmir Masjid Al-Arqam yang saya hormati, majelis tabligh daerah yang saya hormati, alhamdulillah wa syukurillah, pagi hari ini saya menganggap ini adalah pengajian perdana, pengajian pertama. Setelah lama sekali kita tidak bertemu, kalau enggak salah, saya ketemu dengan Ibu dan Bapak di pengajian Al-Arqam ini 7 bulan yang lalu. Kalau enggak salah, mesti benar. Ya. Ya. Kemudian melalui 7 bulan ini, alhamdulillah, saya pikir kemarin ketika haji, saya sudah nggak pulang lagi, saya pikir. Karena saya sakit di sana. Sakitnya itu karena awalnya sakit hati. Iyalah, masalahnya banyak sekali. Masya Allah. Saya merasakan bukan berat di fisik, tidak. Saya tidak capek fisik, tidak. Tapi capek hati. Ya, ada saja masalah, Masya Allah. Masalahnya ada saja. Nah, ketika itu saya sehat. Begitu tawaf ifadah, begitu sa'i, saya merasa selesai. Alhamdulillah, perjuangan yang luar biasa. Sekali ini saya membimbing haji terberat. Gitu. Ternyata terberatnya karena sudah tertua. Iya, saya membimbing haji kan di yang terakhir kemarin kan paling tua saya. Untuk diri saya sendiri, paling tua. Paham nggak sih? Ini dingin-dingin ini agak susah memahami loh. Iya, Pak dan Ibu. Ya karena ketika saya membimbing haji tahun 97, saya masih muda. Saya belum 40 tahun itu. Wow, masih gagah. Saya benar masih ganteng, Ibu. Ya, masih gagah. Kemudian tahun 2003, kemudian tahun ini masih muda. Sekarang sudah tua, masih membimbing. Yang dibimbing lebih tua lagi, Masya Allah. Iya.
Gitu. Ada yang pakai kursi roda kemana-mana harus diangkat pakai kursi roda. Itu ada 4 orang. Ada yang kalau tidak harus dituntun. Ada yang kalau naik tangga sedikit ini mesti harus minta tolong yang dituntun gitu. Makanya kemarin ketika apa namanya jumroh, jumroh itu tidak terlalu jauh, hanya 5 kilo. Ya dibandingkan 6 kilo kan masih dekat. Hanya 5 kilo, pulang pergi 10 kilo. Dari jamaah sejumlah 124, itu yang berangkat hanya 75. Yang lain nunggu di kemah dibadalkan. Sepuh-sepuh. Nah, ketika ada masalah saya prihatin, ya Allah, ini jamaahnya tua, ana masalah mana? Ada masalah, nggak usah ceritakanlah masalahnya apa. Tetapi masalah sampai akhir kita mau pulang pun ada masalah. Nah, ketika setelah tawaf sa'i selesai, saya menganggap alhamdulillah sudah selesai. Maka kemudian saya nggak doyan makan. Mulai. Seseorang itu apabila masalahnya sudah selesai, pikirannya numpuk, itu yang kena fisik. Iya, akhirnya kemudian saya hari Ahad di infus, hari Senin di infus, hari Selasa pulang ke Indonesia. Kemudian saya pulangnya pakai ambulan, gitu. Manja banget itu. Iya, itulah ceritanya lah ibu-ibu, bapak. Nggak usah saya ceritakan lagi karena saya sebenarnya malu menceritakan yang semacam ini. Baik Bapak dan Ibu, kita mulai pengajian kolo-kolo. Iya, pengajian saya di Arkom ini kolo-kolo banget gitu. Iya, tidak seperti dulu. Kalau dulu setiap selapan sekali, sekarang kolo-kolo banget. Kenapa kok kolo-kolo? Karena sering tabrakan. Saya diminta, saya sudah kadung janji dengan tempat yang lain begitu. Sekarang setiap hari Ahad ada jadwal pengajian Ahad pagi semacam ini, sehingga di sela-sela saya ini tadi saya dimintai Arkom ini, tadinya saya jawab tidak bisa, tak hapus gitu. Karena apa? Aduh, udah terlalu lama nih saya nggak di Arkom gitu. Ya, saya tadi dari Binangun langsung ke sini. Alhamdulillah ada yang lebih duluan saya daripada ibu-ibu yang di belakang. Ya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, judul pengajian kita adalah cita-cita baik yang haram. Nah, sekarang tekati dulu. Apa itu cita-cita baik yang haram? Contohnya apa? Harus bisa dijawab. Kalau tidak dijawab, nggak jadi pengajian. Cita-cita yang baik yang diharamkan oleh Allah itu cita-cita apa? Saya bertanya loh, panjenengan yang mikir. Bukan panjenengan nunggu jawaban. Saya bertanya, ibu-ibu, bapak-bapak, cita-cita yang baik yang diharamkan itu cita-cita seperti apa? Contohnya satu di antaranya. Cita-citanya baik banget, tetapi tidak boleh. Apa itu? Segini banyak nggak ada yang bisa jawab. Yang bisa jawab hanya istri saya. Iya. Apa itu, Bu? Cita-cita? Ta? Ta? Iya. Ya sudahlah, sing waras ngalah. Yang dimaksudkan adalah cita-cita yang baik yang diharamkan itu cita-cita bertaubat. Yang ngembenang harus seumur tidak tahu yang hak taubat itu haram itu. Saya besok kalau pensiun pokoknya harap tobat, saya akan hentikan semuanya ini. Salah. Saya besok kalau sudah nikah saya akan melakukan taubat kepada Allah. Salah.
Itu. Kenapa demikian? Pirsani surat An-Nisa ayat 17. Surat An-Nisa ayat 17 itu bunyi persisnya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamat taubatu 'alallah lilladzina ya'maluna su' bijahalah. Sesungguhnya taubat itu diperuntukkan untuk mereka yang melakukan perbuatan jelek, jahat, maksiat, dosa, bijahalatin disebabkan karena kebodohan. Summayatubuna, kemudian dia bertaubat min qarib, di waktu yang paling dekat. Waktu yang paling dekat itu kapan? Waktu yang paling dekat itu kapan? Sekarang. Sehingga Bapak dan Ibu ketika kita merasa diri kita berbuat dosa, segera bertobat. Tidak yang isu ahli tobat ngisuk wae gitu. Itu tidak boleh. Karena kita tidak pernah tahu kapan Allah akan memanggil kita. Teman saya di Banjarnegara sedang khotbah. Sedang khotbah, kemudian ketika khotbah yang kedua ditunggu oleh jamaah lama sekali nggak bangun-bangun. Ternyata sudah meninggal. Pada waktu itu usianya 58. 58 kan masih sangat muda dibandingkan yang 60 kan? Iya. Nah, ya, semuanya kan perbandingan. Panjenengan bisa mengeluh terus dengan rezeki kalau dibandingkan dengan yang lebih banyak. Uang 1 juta banyak enggak? Banyak enggak? Sangat sedikit. Dibandingkan 100 juta. Begitu kan? Iya. Gitu. Uang 10.000 banyak enggak? Banyak dibandingkan 5.000 kan begitu? Ya, sehingga banyaklah panjenengan kita semuanya membandingkan dengan rezeki yang lebih rendah. Pengen menikmati rezeki dengan nikmat, bandingkan dengan tetangga-tetangga orang-orang yang miskin. Makanya Rasulullah SAW mensyaratkan orang yang bertakwa adalah orang yang mencintai fakir miskin. Mencintai dalam artian membandingkan dan berbagi kepada mereka. Bapak dan Ibu, kemudian bertaubat itu di waktu yang paling dekat. Kita memohon ampun kepada Allah itu di waktu yang paling dekat. Sehingga kapan? Setiap saat kita beristighfar. Di dalam surat Al-Ahqaf, surat 46, ayat 15 itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Kita segala-galanya itu diajari nyuwun kepada Allah, tapi ini bedanya. Kita ini selalu diminta, kamu sekalian minta terus kepada Allah. Ud'uni astajib lakum. Minta terus kamu kepada Allah. Orang yang tidak suka berdoa dikatakan oleh Allah orang sombong. Maka orang yang sewu loh bapak-bapak, ibu-ibu, panjenengan yang sholat, assalamualaikum, assalamualaikum, langsung berdiri, sombong itu. Orang yang tidak pernah berzikir, tidak pernah berdoa adalah orang yang sombong di hadapan Allah. Gitu. Dan apa kata Allah? Ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna. Orang yang sombong sayadkhuluna jahannama dakhirin, akan aku masukkan ke dalam jahanam yang dakhir, yang intip, yang paling dasar. Siksaan yang luar biasa. Kenapa? Karena sombong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta karo gembelengan, Rabbana dzalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna kan ada orang yang berdoanya semacam itu enggak khusyuk blas. Mandinya
mandene. Mandene sing mireng aku, amin, amin, khusyuke pol, sing donga celelekan ra karu-karuan. Ini sering kali ketimpangan. Saya kemarin salat zuhur jamaah di masjid, Allahu Akbar. Imamnya cepatnya luar biasa. Allahu Akbar, sami'allahu liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Benar-benar saya kepuntal-puntal. Padahal wa idza raka'a farka'u. Kalau imamnya ruku, segera ruku. Wa idza sajada fasjudu. Dan apabila imamnya sujud, segera sujud. Tidak kemudian merono bangun dari ruku nyong dungane urung rampung kan, tidak bisa. Kan ada orang yang kalau mengimami makmumnya baru sampai iya karena butuh sudah Allahu Akbar. Makmum harus Allahu Akbar. Harus. Tidak boleh tidak boleh dicepatkan kemudian ini. Tidak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Imamnya cepat, makmumnya melu cepat. Gitu. Hanya kemudian dibatin sok meneh nyong aja ngantek makmum karo wong iki gitu. Jangan kemudian wah nyong salate ora sah. Sah. Yang tanggung jawab siapa? Imam. Makanya ada orang ulama mengatakan siapa yang pertama kali masuk Islam? Pertama kali masuk surga. Imam. Oh, imam itu pahalanya gedenya luar biasa. Tetapi orang yang pertama masuk neraka juga imam. Hati-hati panjenengan bapak-bapak. Iya, panjenengan semuanya imam. Kalau bisa membimbing keluarga dengan baik, Masya Allah, itu sudah ketahuan husnul khotimahnya. Tetapi tadi bapak galak, nyengit, selingkuh maning. Iya, alah, Masya Allah gitu. Tetapi enggak, materi kita kan materi tobat. Silahkan berbuat salah. Salah itu tidak apa-apa. Panjenengan salahnya seberapa sih Pak? Banyak ya. Banyak mana dengan ini? Ada seorang datang kepada Rasulullah. Seorang diceritakan oleh Rasulullah SAW. Dia adalah tukang rampok. Dia suka membunuh orang. Ini udah cerita dah lama ini. Membunuhnya jumlahnya yang sudah terbunuh, yang terhitung oleh si perampok itu sudah 99 orang. Ini ada 99 enggak? Tak bunuh semuanya. Bunuh semuanya. 99 orang. Tukang zina, tukang judi, pemabuk, dan lain sebagainya. Kemudian datang pada seorang kiai, seorang ulama, Pak Kiai, saya mau bertobat Kiai. Tobat, memang dosamu apa? Saya perampok Kiai. Jindal Kiai. Hah? Perampok? Iya Kiai. Apalagi? Ya kalau perampok berarti saya sering membunuh Kiai. Membunuh? Kaget Kiainya. Makanya jangan jadi Kiai panjenengan jangan kagetan. Ya. Saya juga tukang zina, kaget meneh. Saya juga penjudi, kaget meneh. Pak Kiai, saya datang ke sini mau minta, apakah saya kalau bertobat bisa diterima oleh Allah? Apa jawaban Kiai? Wah, nek nyongarani ora iso, nek nyongarani. Nek nyongarani ora iso. Dosa semono akeh. Bagaimana Allah berkenan mengampuni dosa kamu? Bisa nggak Kiai? Nggak bisa. Nggak bisa Kiai, nggak bisa. Lolos pedangnya. Kemudian Kiainya dipenggal. Genep 100. Gitu. Iya, ini genap nih sekarang 100. Iya. Nah, kemudian dia mencari kiai yang lain. Ada nggak ini bapak-bapak, ibu-ibu jangan. Bapak-bapak yang mempunyai dosa sebesar perampok ini? Ada nggak? Ada nggak yang pernah jadi?
Iya, gitu. Nah, setelah itu datang dia kepada seseorang kiai yang lain. Dia bertanya-tanya, saya ingin taubat. Ini ada kiai brengsek, ini apa enggak aja lah. Masa kiai mau ragukan kemampuan Gusti Allah. Kemudian datang kepada seorang kiai yang lebih hebat, lebih berpengalaman, ilmunya lebih arif dan bijaksana. Datang kepada kiai tadi, Pak Kiai saya mau bertobat. Boleh? Apa yang jadi kesalahan kamu? Saya ini perampok kiai. Oh iya? Terus saya suka membunuh. Oh ya pasti, nak merampok itu mesti ada yang dibunuh akhirnya. Berarti kamu tukang judi ya? Iya kiai. Berarti kamu tukang zina ya? Iya kiai. Kamu memabuk kan? Iya, kok kiai tahu? Ya itu urutannya. Memang urutannya ya nomor 5 gitu. Kalau ada orang mencuri mesti menjadi pemabuk, pezina, yang lain ada 5 itu rumus. Kayak jari, sampean wong jarine 5 kecuali yang 4 gitu. Ya kan ada orang yang jarinya 4 maksud saya. Akhirnya kemudian baik kamu bertobat. Baiklah Pak Yai, tapi saya bisa diampuni. Sangat bisa. Asal kamu bertobat, beriman, beramal soleh. Al-Furqan ayat 70. Gitu kan? Illa man taba wa amana wa amila amalan salihah. Faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Masya Allah. Gelo panjenengan yang selama ini enggak pernah berbuat dosa Bapak Ibu. Panjenengan yang tidak pernah berjudi gelo. Panjenengan yang tidak pernah mabuk-mabukan gelo. Kenapa? Karena orang yang bertaubat, beriman, beramal soleh, Allah mengatakan faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Maka Allah akan mengganti, membalik dosa-dosanya menjadi pahala. Segitu bijaksananya, segitu kasih sayangnya Allah terhadap hamba yang bertaubat. Karena orang yang bertaubat itu sangat disenangi oleh Allah. Allah itu kalau ada orang yang bertaubat senang banget. Gitu. Senang ya Paul. Seperti kisah itu kan seorang pengembara membawa semua hartanya di atas kuda. Minumannya, makanannya, semuanya di atas kuda. Kemudian di tengah padang pasir, dia pengen istirahat. Gitu. Dia pengen buang hajat. Dia pergi, kudanya diikat di sebuah batu yang agak besar. Kemudian dia datang ke batu yang lebih besar dan dia berada di dalam di balik batu untuk buang hajat. Agak lama sebentar, kemudian dia selesai, dia berdiri, kudanya sudah enggak ada. Dicari kemana-mana, dia lari ke sana, enggak ada bekasnya. Akhirnya dia berfrustasi, ya sudah, kalau gitu saya mati. Enggak ada minum, enggak ada makanan. Gitu. Di padang pasir, mau balik, sudah terlalu jauh, mau terus, terlalu jauh. Ya sudah, kalau begitu saya mati sudah. Kemudian dia tiduran, saya ingin mati dalam keadaan enak, mau tidur sambil mati, sampai mati. Kemudian dia tiduran di padang pasir, panasnya Allahu Akbar. Yang namanya di padang pasir itu kalau panas, Masya Allah. Saya kemarin di haji itu panasnya sampai 44, di Arafah itu sampai 47. Panas banget itu. Dan kalau di sini dinginnya begini ya. Makanya ini teman-teman yang habis umroh pulang, di sana sehat, sampai di sini batuk. Ya, karena cuaca yang jelek gitu. Dari panas sekali menjadi dingin sekali. Itu banyak nih. Gitu.
Pak Bambang itu sekarang sedang batuk. Tadi kemarin sore saya di Maghriban ketemu. Saya sehat Pak Aris. Tetapi di sini kok saya tiba-tiba batuk gitu. Ya karena cuacanya. Nah, Bapak serta Ibu yang saya hormati, kembali lagi ke tadi. Orang tadi kemudian bertobat. Kemudian dia pamit kepada Pak Kiai. Pak Kiai, saya mau pamit. Pamit kemana? Saya mau pulang. Jangan pulang. Ya. Kamu tidak boleh pulang ke tempatmu, bukan baik. Saya hanya ingin saya bukan pulang ke rumah saya, tapi saya akan pindah rumah. Loh, kenapa kok pindah rumah? Ya, saya tahu. Pak Kiai tentu akan mengatakan, kalau saya kembali ke kampung saya, di sana banyak sekali pengaruhnya. Saya bisa terjerumus lagi. Ya, tetapi kenapa kamu tidak pulang dulu mengambil harta kamu? Tidak, Kiai. Harta saya semuanya haram. Rumah saya haram, semuanya haram. Bahkan pakaian ini pun yang saya pakai adalah pakaian yang haram. Maka saya akan membersihkan diri. Kemudian Kiai menawarkan, bersihkan dirimu di rumahku ini. Nanti aku ganti pakaian. Kemudian ganti pakaian, sudah gitu kemudian diajari bagaimana tentang tata cara sholat dan lain sebagainya. Kemudian dia berangkat. Gitu. Kemudian dia berangkat. Berangkatlah dia menuju Kertek. Iya, dia menuju Kertek. Melakukan perjalanan jalan kaki. Tiba-tiba di tengah jalan dia terasa pusing, lemas, dan akhirnya meninggal dunia. Ketika itu, nah ini pengetahuan untuk kita, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, setiap kali orang meninggal dunia itu ada dua malaikat. Yang pertama adalah malaikat Israel yang mencabut nyawa kita. Begitu malaikat Israel mencabut nyawa kita, langsung datang malaikat salah satu di antara dua. Kalau enggak malaikat rahmah, ya malaikat azab. Roh kita ketika dicabut itu ada aroma. Ada aroma harum wangi, semerbak. Ada aroma sangat busuk. Panjenengan tahu kan, kalau aroma yang busuk yang mana? Orang yang tidak pernah beristighfar kepada Allah. Orang yang perbuatan-perbuatannya campur aduk antara dosa dan pahala. Nah, ketika itu orang tadi dicabut, yang datang bukan malaikat rahmah, bukan malaikat azab, tapi dua-duanya datang. Mereka kemudian, loh, rahmah kamu datang? Oleh ya, ini orang sudah bertobat. Oh, tapi bertobat belum beribadah. Ini tugas saya. Oh, bukan malaikat azab, ini tugas saya. Enggak, ini tugas saya. Oh, mereka berebut, kemudian kalau begitu kita tanyakan kepada Allah. Kemudian mereka melesat hanya dalam sepersekian detik. Kan gitu, malaikat gitu. Sepersekian detik menghadap kepada Allah dan kemudian turun lagi, yang turun hanya malaikat rahmah, karena malaikat rahmah lah yang berkesempatan membawa roh orang ini ke alam barzahnya. Artinya tobatnya diterima sehingga semua dosa-dosanya diampuni, padahal dia belum beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi panjenengan semua. Panjenengan semuanya bertobat. Kemudian berkesempatan untuk beribadah, terus beribadah. Maka faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Maka dosa-dosa yang kita terima itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seberapa senang Allah melihat orang-orang yang bertaubat, orang yang menundukkan hatinya, orang yang selalu bersedekah, orang yang selalu taat kepada suaminya, mencintai dan membahagiakan istrinya. Seberapa senang Allah
Saya teruskan cerita pengembara. Ketika pengembara itu melihat bahwa kudanya tidak ada, dia berfrustasi. Ya sudahlah, kalau gitu saya mati sudah. Daripada saya mati susah-susah, mendingan saya mati sambil tiduran. Dia tidur di padang pasir, panasnya kayak begitu. Tapi kalau orang frustasi ya liar-liar juga. Panjenengan tidak frustasi aja liar-liar gitu. Iya. Dari tadi ada yang melihat liar-liar terus itu. Iya, bukan ibu-ibu, bukan. Ibu-ibu hanya orang 6. Iya. Nah, bapak-bapak ini yang banyak. Tapi bapak-bapak itu ada kebiasaan orang itu kalau ngaji sambil tidur gitu. Iya. Tidak ngantuk, enggak. Tidur. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, ketika itu dia sedang liar-liar gitu, di depannya ada bayang-bayang orang kalau merem, di depan ada di terang benderang, ada bayang-bayang kan terasa, gitu, terasa. Dia melek. Astagfirullah, jindal dia, gembiranya luar biasa. Ternyata kudanya sudah ada di depannya. Entah datang bagaimana, dia sudah ada. Kemudian dia melompat, dipeluk-peluk, kemudian dia ngambil airnya, sudah haus banget itu kan? Gitu. Enggak, saya enggak haus banget kok. Ya, ya tadi waktu turun dari kendaraan saya sudah minum dulu palango Mbak Nurah disuguh barang, gitu kan? Iya, alhamdulillah disuguh 2 lagi. Kemudian dia mengambil minumnya, senangnya, banyak bisa bayangkan senangnya kayak apa? Orang yang sudah frustasi, sudah habis, sudah hartaku semuanya, aku harus mati. Lah, senangnya pengembara ini sama dengan senangnya Allah terhadap orang yang bertaubat. Jadi panjenengan banyak-banyaklah beristighfar, ya Allah, ampuni dosa-dosa hamba. Merintihlah kepada Allah. Mengeluhlah kepada Allah. Allahus Samad. Allah itu tempat kita bersandar. Jangan sampai kita bersandar kepada orang lain. Di dalam ayat yang 69 yang tadi saya menyampaikan itu adalah Allah Subhanahu wa taala, walladzina la yad'una ma'allaha ilahan akhar. Dan orang yang tidak pernah berbuat musyrik, yang tidak pernah percaya kepada selain kepada Allah kekuatan. Makanya panjenengan insya Allah Ibu, Bapak, ibaratnya barang haram yang dicampur dengan barang halal atau dengan dicampur dengan penyakit. Barang halal yang dicampur dengan penyakit itu jadinya apa? Seperti darah dicampur dengan penyakit. Itu jadinya apa? Darah campur dengan bakteri atau penyakit. Jadinya apa? Jadinya apa? Enggak, jadinya nanah. Kalau panjenengan sakit kemudian ada nanahnya itu adalah pertempuran, hasil pertempuran antara sakit bakteri dengan darah untuk penyembuh dan jadinya nanah. Maksud saya gini Bapak dan Ibu. Panjenengan yang berdagang menggunakan penglaris, itu yang panjenengan makan itu kelasnya nanah. Yang itu nanti akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Makanya jangan sampai kita mempercayakan diri kita kepada selain kepada Allah. Kita kan yang selalu mengatakan qul huwallahu ahad, Allahus samad, Allahus samad.
Allah tempat aku bergantung, tempat aku bersandar. Ada problema, Allah yang nolong. Wa idza maridtu fa huwa yashfini. Apabila aku sakit, Allah yang menyembuhkan. Bukan dokter. Bukan dokter. Dokter hanya perantara. Dokter juga ciptaan Allah. Ilmunya datang dari Allah. Obatnya ciptaan Allah. Semuanya datang dari Allah. Dokter ngobati kita, Allah yang ngobati. Gitu. Kemudian ada percaya dengan dukun. Saya ada siswa itu datang ke rumah saya, dia ternyata dukun. Siswa SMA Muhammadiyah itu. Loh, yang namanya orang di sekolah SMA kan sekolah menengah tanggung. Iya, menengah itu kan tanggung, mateng hurung gitu. Nyambut gawe gajine sidik banget. Kan begitu kalau menengah. Iya, karon gitu loh. Iya, ya dimakan senep, ora dimakan mubadir kan gitu. Iya. Ya, kemudian dia oleng, ada masalah, kemudian dia mungkin ketemu dengan orang dan jadilah dia dukun. Dia datang kepada saya, Pak Haris. Walaupun tobat, Pak Haris. Jadi dia dukun yang tobat. Kemudian saya tanya gitu. Kemudian dia terus terang, jane kula niku seprono sprene ngapusi tok Pak Haris. Nika nek dong pas wonten wong pasien ngoten datang dengan kula tak kon nggawa ndok kampung. Niku kula bengine pun gawe Pak Haris. Ndok kampung tak bolongi, ya mengki tak isi napa wonten paku, wonten dom, wonten rambut, wonten napa tak isi terus tak tutup. Pun nah, mangke wong nggawa ndok niku tak joko, ning pun tak joli, tak gosok-gosokke tengen sing sakit, terus bareng ngoten, nah niki penyakit niki Bu, ngoten. Biasanya ibu-ibu yang berdukun. Iya, percaya banget itu. Kemudian pakai minyak gitu dilus-lus gitu, jarumnya, keluar jarumnya. Itu main sulap ternyata. Ya kita orang sakit ya, orang sakit kan tidak begitu sadar. Liar-liar. Iya. Ternyata semacam itu. Jangan percaya ibu-ibu. Ya, Bapak. Ya. Ada orang di desa berdukun karena sakit. Sakitnya apa? Dingin, kedinginan itu. Ya wis nganu mengko tak kayak apa jenenge apa sarana apa. Rono atau apa, saya belum pernah berdukun sih, jadi nggak tahu. Itu. Lah kok kon ngopo? Kon bakar apa namanya? Kon bakar daun pisang yang kering di sekitar rumah. Ini maksudnya apa gitu? Iya, maksudnya main anget tapi ya gitu. Ada saja gitu. Ini kan bohong-bohongan saja. Ini bohong-bohongan saja. Nah, namun Bapak dan Ibu, yang namanya wong dukun itu kaya wong picek membalang kerumunan orang. Ada yang kena nggak? Sekarang saya pakai kacamata ini ya, saya merem tak balang, mesti ono sing kena. Nah, dukun itu begitu. Di antara sekian ramalannya, di sekian pengobatannya, ono dilalah sing mari tenan. Lah sing mari woro-woro, sing tidak mari meneng. Gitu. Sing mari nang kono ya kan ampuhe pol. Nyongkin nang kana ping pindho mau nyong jan ora bisa mlaku, saiki bisa mlaku jebulane karena dia apa namanya terlalu banyak misalnya apanya gitu. Ada yang cocok. Nah, jadi dipercaya. Kemudian ibu-ibu, bapak-bapak, penjenengan yang dagang, naudzubillah, jangan, enggak usah pakai penglaris. Penglaris itu dukun. Tapi Pak, saya pakai kiai kok. Nih,
sekarang banyak dukun yang sudah berubah, bukan tobat, berubah aksesorisnya. Tadinya pakai belangkon, pakai keris, pakai ikat, pakai pakaiannya hitam, ketok serem gitu. Ternyata sudah mulai sepi. Kemudian ke toko beli serban. Nih, beli serban sama tasbih. Iya. Serbannya yang rodok bagus, yang harganya 150.000. Kan gitu ya. Serban yang bagus 150.000 ya, Bu. Ini saya bertanya kepada yang jual. Iya, bukan gitu. Orang menyebutkan jadi berubah jadi Pak Kiai gitu. Ada Pak Kiai nggak pernah ngisi ngaji, nggak punya pondok, nggak punya apa-apa, itu tandanya semacam itu. Itu adalah orang pinter saja. Orang pinter bernama dukun gitu. Orang pinter itu dukun. Pak Haris Kewong pinter, artinya saya dukun gitu. Iya. Jangan mengatakan orang lain pinter, nanti salah paham, ya bisa salah paham. Nah, ibu-ibu sekalian, bapak yang saya hormati, hindarkan jauh-jauh ini. Sebab banyak orang yang meninggal dunia belum bisa dan belum sempat bertaubat. Ada seorang bercita-cita, saya insya Allah nanti, bukan insya Allah ding, yang ben mesti anggar pensiun yang harap tobat. Orang pensiun itu usia berapa? 58. Ini yang umumnya yang 58. Kalau yang 60 itu yang guru kan. Gitu. Dia pensiunnya 58. Pada waktu itu dia berusia 54. Makanya yang harus pensiun yang hak tobat. Gitu. Setengah bulan kemudian dia stroke. Nggak bisa apa-apa. Gitu. Wis ora isa ngomong. Orang stroke itu kalau yang dah parah itu nggak bisa ngomong. Nggak bisa ubah apa-apa, mengketap, kedip. Kalau kedatangan orang sadar dia merbes mili gitu. Itu ada yang semacam, nah ini orangnya semacam itu. Usia berapa? 54. Hati-hati panjenengan 54. Saya sudah lebih dari 54. Iya, udah aman. Ibu sekalian, Bapak yang saya hormati. Insya Allah sekarang lagi musim banget orang meninggal dunia di bawah 60 loh. Iya, Pak Sulis 55. Kemudian siapa lagi itu ada yang 54, ada yang 53, itu ada yang 57 gitu. Hati-hati panjenengan yang usianya itu. Panjenengan itu. Ibu-ibu terutama ini banyak sekali wanita yang meninggal dunia di usia muda. Gitu. Wanita yang meninggal dunia di usia muda. Meskipun laki-laki dan wanita lebih mudah meninggal itu laki-laki. Iya, suami istri yang meninggal dulu biasanya suaminya. Buktinya apa? Buktinya lebih banyak janda daripada duda. Oh ya enggak. Oh nek duda itu begitu meninggal dunia menikah lagi nek rondo kan ora kan gitu ya Bu ya. Gitu. Nek wong lanang mono karo mikul kerendo karo milang-miling sapa ya gantine. Itu ibu-ibu sih moyoi kita, Pak. Iya, tapi nyata memang. Ya. Jadi Bapak dan Ibu-ibu yang saya hormati, itulah perbedaan laki-laki dan perempuan. Kalau wanita, wanita itu lebih kokoh, lebih kokoh. Ditinggal suaminya, anaknya 6. Yang paling kecil di Bopongan. Tidak menikah lagi sampai yang paling kecil sarjana. Gitu. Tapi kalau laki-laki ditinggal oleh istrinya, ya saya membayangkan, terus terang saya membayangkan gua awake saya sendiri, astagfirullahaladzim. Iya, saya kemarin dulu tahun 2022 saya ditinggal istri haji.
Saya stres tenan, Pak. Yakin. Untung ming 40 dino, Pak. Nek punjul suka 40 dino ngangleng tenan. Iya, gitu. Makanya jangan main-main dengan istri, gitu. Istri ini penyen nggak usah ngrungokke. Iya, istri ini orangnya manusia yang hebat sekali, bener. Kalau ada orang sukses, orang kaya, yang ditanya siapa? Siapa istrinya? Ada orang gagal, siapa istrinya? Ada laki-laki kok gagal hidupnya, siapa istrinya? Istrinya mesti orang genah-genah. Gitu. Makanya Bapak Ibu-ibu sekalian, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saya mengatakan, kalau saja aku tidak dilarang Allah, maka aku perintahkan kepada semua istri, semua wanita sujud kepada suami. Kenapa? Karena sumber kebahagiaan itu wanita. Sak ndugal-ndugale wong lanang, ora tahu sholat, kelakuannya orang genah, istrinya salihah, keluarga tetap bahagia. Tetapi soleh-solehnya bapak, tetapi istrinya ngeyel, suka membantah, senang bertengkar, tetap kehilangan kebahagiaan. Ya enggak, Pak? Enggak, Pak? Bapak ini ragu-ragu. Iya, Pak. Gitu. Banyak contohnya, banyak sekali contohnya. Gitu. Abu Jahal kenapa sedemikian jahat? Karena istri. Gitu. Pak Harto bisa berkuasa sampai 34 tahun. Itu siapa yang hebat? Putin. Begitu Putin meninggal, oleng Pak Harto mundur. Iya memang begitu, Pak. Istri itu luar biasa. Maka panjenengan dikatakan semahal-mahal harta adalah istri yang solihah. Ini mahal semua ini. Solihah semua. Iya, itu. Iya, Pak. Makanya secepat-cepat laki-laki masuk surga itu orang yang pandai membahagiakan istri. Dan secepat-cepat wanita masuk surga adalah yang taat patuh kepada suami. Ya sudah memang begitu kodratnya. Nah, Bapak serta Ibu yang saya hormati, kembali lagi ke tadi, bahwa kita ini bertaubat. Itu setiap saat tidak boleh direncana, nggak boleh dicita-citakan. Yang cita-cita tenan yakin insya Allah, yang gerwis kanunya hak tobat karo Gusti Allah. Tidak boleh yang semacam itu. Cita-cita tobat itu berdosa, haram hukumnya. Maka kita bertobat sampai ada Rasulullah SAW mengatakan, beristighfarlah kita setiap saat, namun istighfar yang paling didengar oleh Allah adalah istighfar sebelum sholat subuh. Waktu akhir malam sebelum subuh, 10:04 jam sebelum subuh, itu waktu yang paling jitu untuk kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta. Kenapa sebelum subuh menjadi yang paling didengar oleh Allah? Karena akhirul lail masyhudah, disaksikan oleh banyak sekali malaikat. Bapak Ibu yang saya hormati, waktunya sudah cukup. Kita sudahi. Sudah ada yang 3 kali bangun dari ngantuknya. Dah liar-liar gitu bangun, urung rampung ngeluru maning. Iya. Kayak saya pulang dari haji itu di pesawat, Bapak, 12 jam loh. Dari Jeddah ke Solo
itu 12 jam. Tahu nggak, saya baru pertama kali ini numpak pesawat begitu cepatnya. Saya hanya merasa 1 jam atau 1,5 jam. Kenapa? Mungkin saya pingsan di pesawat. Iya, iya. Mungkin saya pingsan di pesawat sehingga saya tidak terasa. Kata teman sebelah saya itu saya dibangunkan dan dimek-mek terus itu saya masih tetap aja nggak bangun. Lah kalau orang tidur kan dimek aja sudah bangun. Nah orang pingsan, nah orang mangsane tangi ya tangi. Gitu. Iya. Untung saya nggak bablas di pesawat. Demikian Bapak dan Ibu, pelajaran yang bisa kita sama-sama pelajari. Semoga Allah merahmati kita. Semoga semua ini disaksikan oleh para malaikat. Dan Allah ridho dengan kita semuanya. Selamat bertaubat. Mari kita bertaubat bersama-sama dengan kekhusyuan dan di harian kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada pertanyaan, maka saya cukupkan sampai di sini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.